Berwarna hijau tebal dan memikat mata, tidak dapat dilepaskan dari tampilan kue yang satu ini, bernama kue kecuer. Penyebutan kue kecuer familiar di wilayah Pandeglang, sedangkan di kota Serang berbeda penyebutannya yang biasanya disebut kecuer. Warnanya sama, namun bentuk kue kecuer Pandeglang dan kecuer di kota Serang berbeda. Di kota Serang, kecuer bentuknya pipih dan memanjang. Biasanya saat ada pembeli, kue kecuer ini akan dipotong dadu sehingga menghasilkan banyak potongan. Kemudian diberi sajian pelengkap dari parutan kelapa yang dipisahkan. Sedangkan kecuer khas Pandeglang bentuknya seperti mangkuk. Kuenya tebal dan memiliki rasa gurih karena diberi taburan garam saat pengolahan adonan kuenya. Adapun warna hijau dari kue ini berasal dari pewarna alami, yaitu daun suji. Pembuat kue kecuer bernama Jumenah menggunakan pucuk daun suji yang sudah ditumbuk atau di blender dan diperas menggunakan air untuk memperoleh warna alami dari daun suji. Ternyata daun suji tidak hanya sebatas untuk pewarna makanan saja loh. Daun suji kaya akan manfaat, yaitu mengandung tinggi antioksidan yang berperan sebagai antiinflamasi, anti nyeri, antibakteri, dan anti jamur dalam tubuh. Sejumlah kandungan baik di dalamnya membuat daun ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh seperti mengatasi gangguan pernafasan, meningkatkan berat badan, mengatasi disentri, menjaga kadar kolesterol, dan juga dapat menurunkan risiko preeklamsia. Ternyata, orang tua terdahulu dalam membuat kue tradisional tidak sembarangan. Betapa nilai gizi yang terkandung di dalamnya kaya akan manfaat. Apabila dikorelasikan dengan era saat ini sungguh luar biasa. Contohnya kue kecuer ini, yang mana produk budaya masa lampau masih berkesinambungan di era saat ini terutama dalam hal kesehatan. Menah mengaku dia mendapatkan daun suji dari keluarganya sehingga tidak kesulitan untuk Menah mendapatkan daun suji. Dalam proses pembuatan kue kecuer, Menah menyiapkan pucuk daun suji beberapa helai, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk sampai halus. Hasil tumbukan daun suji lalu disaring dan diperas. Setelah itu, air perasan daun suji dimasukkan ke dalam bahan utama pembuatan kue kecuer, yaitu tepung beras. Sambil diaduk, tambahkan garam dan minyak. Setelah adonan mengental, siapkan cetakan bulat untuk mencetak bentuk kue kecuer. Penggunaan minyak dalam adonan kue kecuer agar hasil kukusan tidak lengket dan mudah dilepaskan dari cetakannya. Sebelum adonan dituangkan, kukus cetakan sekitar 3 menit. Kemudian masukkan adonan kue kecuer ke dalam wadah satu persatu secara perlahan di atas kukusan panci. Hawa panas terasa saat adonan dimasukkan ke dalam cetakan. Namun, Menah tetap cekatan dan sabar menuang adonan sedikit demi sedikit. Setelah adonan tertuang semua ke dalam cetakan, tutup kukusan dan tunggu hingga matang sekitar 30 menit. Apabila sudah matang, siapkan nampan untuk menuang hasil kukusan kue kecuer. Diamkan sampai cetakan tidak terlalu panas. Setelah itu, keluarkan kue kecuer satu persatu ke dalam wadah nampan. Selanjutnya, siapkan topping untuk taburan kue kecuer yang terbuat dari parutan kelapa. Tambahkan garam pada parutan kelapa dan bungkus kelapa pada daun lalu kukus hingga matang. Dan jadilah kue kecuer yang siap untuk didagangkan oleh Menah. Menah mendagangkan kue kecuer keliling kampung. Rasa dari kue ini legit, kenyal, dan gurih. Sajian kue ini tak lengkap rasanya kalau para penonton setia channel Mang Devi nggak merasakan kelezatannya. Apalagi kue ini hanya ada saat bulan Ramadan saja. Selain kue kecuer, kira-kira di tempat para penonton setia channel Mang Devi ada apa aja kulinernya? Sebutin di kolom komentar ya, jangan sampai enggak.